kita awali untuk pelaksanaan pendampingan individu hari ini ya di SMP Negeri 6 Tarukan. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di sekolah ini. Terima kasih juga saya sampaikan ya, atas segala penerimaan untuk pelaksanaan pendampingan individu hari ini. Baik Pak Sahrul, apa kabarnya hari ini? Cukup, alhamdulillah cukup baik Pak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan tetap sehat dan terus bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan. Karena kita baru 1 bulan Pak. Iya. Dan masih ada waktu kurang lebih 5 bulan bahkan untuk terus melanjutkan program pendidikan guru penggerak ini sampai tuntas. Baik Pak Sahrul, untuk pendampingan individu pertama ini, tema pendampingannya yaitu tentang refleksi awal kompetensi guru penggerak. Jadi kita di lokasi orientasi sempat membahas juga tentang kompetensi guru penggerak. Nah sekarang hari ini kita akan refleksi tentang potensi yang ada di Bapak. Terus mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan ataupun rencana-rencana yang akan Bapak lakukan. Baik Pak, itu tema pendampingannya hari ini, refleksi awal kompetensi guru penggerak. Nah, adapun fokus pendampingannya hari ini kita akan diskusi tentang tantangan belajar daring di LMS ya, karena tentu saja akan ada tantangannya ya buat kita selama mengikuti pembelajaran daring di LMS bersama fasilitator. Kemudian juga nanti kita akan berefleksi tentang penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, seperti yang sudah Bapak pelajari di modul 1.1. Kemudian nanti kita akan diskusi juga tentang pembuatan kerangka portofolio digital CGP yang sudah diinstruksikan pada pelaksanaan lokasi orientasi. Kemudian terakhir nanti kita akan diskusi tentang peta posisi diri dan juga rencana pengembangan diri dalam rangka kompetensi guru penggerak. Baik Pak, untuk selanjutnya apakah Bapak sudah memahami tentang alur pendampingan hari ini? Saya kira cukup, mudah-mudahan paham. Sudah dipahami ya, jadi aktivitas yang akan dilaksanakan dalam pendampingan. Baik Pak, dokumen sudah disiapkan ya untuk pelaksanaan pendampingan hari ini. Nah, yang pertama nih, saya akan menanyakan tentang apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini dan apa yang telah dilakukan ataupun capaian selama 1 bulan yang Bapak lakukan ini, yang sudah dilakukan prosesnya, terus capaian yang sudah Bapak capai selama 1 bulan terakhir ini. Ya. Baik, untuk menjawab daripada pertanyaan yang sudah diberikan daripada Bapak barusan menanggapi hal tersebut, selama 1 bulan kurang lebih belajar modul 1, titik 1, kemudian titik 1.2 yang saya pelajari selama ini begitu banyak. Kalau diceritakan mungkin tidak cukup waktu Pak, tetapi sedikit saya ceritakan kaitan dengan yang sudah saya lakukan. Waktu pertama kali saya mengenal guru penggerak ini terlebih dahulu Pak ya. Pertama kali saya sharing dengan kawan ataupun teman-teman guru yang lain yang selain di sekolah saya kaitan dengan guru penggerak. Apa sih guru penggerak? Bagaimana guru penggerak itu dan apa hal yang dihasilkan dari setelah menjadi guru penggerak? Awalnya saya kira semacam pelatihan atau apa. Maka dalam diri saya ada dorongan sebuah ini harus
harus saya lakukan, harus saya mencoba. Bagaimana akhirnya? Tibalah saatnya saya coba, proses demi proses saya sudah laksanakan sampai pada titik akhir ini. Maka boleh disimpulkan proses yang saya pelajari dan saya dapatkan begitu banyak, dari mulai kaitan dengan perubahan-perubahan yang ada dalam diri saya pribadi, lebih khususnya, lebih lanjutnya kepada perubahan-perubahan pembelajaran di kelas, yang lebih menitik beratkan kepada perubahan-perubahan pembelajaran di dalam kelas, terutama kaitan dengan proses pembelajaran dengan murid kan begitu. Nah, yang pertama, perubahan dalam diri saya tentu saja ini kaitan dengan materi ataupun kaitan dengan pengetahuan yang saya dapatkan, baik dari pembelajaran mandiri ataupun dari instruktur atau bahkan dari fasilitator atau dari PP. Itu sangat luar biasa sekali yang saya dapatkan. Kemudian perubahan kaitan dengan siswa, apa yang disampaikan ataupun kaitan dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara sungguh luar biasa sekali. Dan saya awalnya tidak menyangka dengan baru 1 bulan ini sudah banyak teori-teori ataupun memahami hal-hal yang menurut saya di luar dugaan kaitan dengan proses pembelajaran. Nah, kaitan dengan proses pembelajaran seperti hal kebiasaan yang saya kerjakan itu konsepsional pada pembelajaran dengan metode ceramah atau berusaha pada sumber. Nah, kemudian setelah mengenal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini paling tidak ada sebuah pembelajaran ataupun perubahan-perubahan kaitan dengan pembelajaran berkaitan dengan murid. Di antaranya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini tentu saja pemahaman dalam pembelajaran berpihak pada murid itu sangat banyak sekali. Di antaranya apakah menuntun dengan cara menuntun anak ataupun menuntun kodrat anak kan begitu, ataupun dalam kaitan dalam pembelajarannya pun bagaimana seorang guru dalam pembelajarannya berpusat pada anak, apakah itu dengan memberikan stimulus-stimulus atau bahkan memberikan kebebasan mereka untuk berpendapat di dalam kelas dan lain sebagainya. Itu saya kira kaitan dengan pembelajaran yang saya sudah pelajari dan saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi pertama yang saya jawab atau boleh sampaikan, ya, berarti sudah banyak proses Pak ya selama 1 bulan ini. Terus juga ya capaian-capaian seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Dan saya beri apresiasi juga Pak buat Bapak gitu ya. Walaupun kita baru 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan mengikuti program berubah, tapi udah terlihat nih capaian-capaian yang sudah Bapak raih ya. Dan saya juga Pak untuk pembelajaran dari yang Bapak laksanakan di LMS, saya juga memantau ya di jurnal pemantauan pembelajaran, dan sudah terlihat ya progres Bapak ya, terutama untuk alur merdeka tersebut yang sudah saya bisa lihat banyak sekali capaian-capaian yang sudah Bapak capai untuk pembelajaran. Baik Pak, terima kasih ya atas segala capaian yang sudah Bapak capai untuk 1 bulan pertama ini, dan mudah-mudahan untuk pembelajaran di bulan-bulan berikutnya ya, lebih banyak capaian lagi dan juga bisa berjalan. Baik, itu untuk awalan pendampingan hari ini Pak, dan sekarang kita langsung ke bagian inti untuk pendampingan ya. Yang pertama kita akan menindaklanjuti hasil lokalia orientasi yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Nah, kita akan diskusi terkait harapan, kekhawatiran, dan juga dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Jadi setelah 1 bulan ini Pak, Bapak mengikuti pembelajaran daring di LMS bersama fasilitator. Nah, bagaimana dengan kekhawatiran, harapan yang Bapak sempat
utarakan pada waktu Bapak hari orientasi. Ya. Dulu kan punya kekhawatiran yang biasa, terus harapan, ya. Nah setelah 1 bulan ini, ya, yang pertama itu, Ya. apakah kekhawatiran yang sebelumnya dirasakan oleh Bapak sekarang ini terjadi atau belum terjadi atau tidak terjadi? Ya. Baik, saya jawab. Terus terang saja, sebelum saya dinyatakan lulus tahap 2, saya begitu menggebu-gebu semangat, Pak. Dan bahkan dinanti-nantikan kelulusan itu. Tapi setelah kelulusan itu dinyatakan dan saya alhamdulillah dinyatakan lulus dalam tahap 2, maka tiba-tiba juga berbarengan adanya pemanggilan pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, selama saya hitung-hitung ataupun saya pikirkan, ngaji ulang, ini bagaimana, nah yang jadi kekhawatiran saya selama awalnya kekhawatiran tersebut datang memuncak, apakah saya akan mampu menjalani kegiatan itu dengan 2 kegiatan atau tidak. Itu merupakan bagian daripada kekhawatiran saya waktu itu. Memuncak-muncaknya karena memang di satu sisi saya harus profesional ataupun saya harus mengikuti kegiatan PGP secara tanggung jawab penuh. Di sisi lain pendidikan pendidikan profesi guru pun saya harus ikuti dengan penuh tanggung jawab juga. Ini bagaimana? Itu kekhawatiran saya yang memuncak pada waktu itu adalah kaitan dengan waktu. Bagaimana waktu saya bisa mengkondisikan waktu? Bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di CGP ataupun yang ada di PPG? Itu kekhawatiran saya waktu itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan arahan-arahan rekan kerja atau arahan-arahan daripada yang lainnya, alhamdulillah sampai hari ini kekhawatiran tersebut saya kira tidak terjadi sampai hari ini. Tidak terjadi sampai hari ini. Mudah-mudahan juga untuk ke depan sampai titik akhir, baik kegiatan PGP ataupun CGP ini dan apapun PPG tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Mungkin seperti itu. Sempat resah juga, sempat ada keraguan juga mengikuti kedua-duanya. Saya berbarengan. Takut tidak bisa membagi waktunya ataupun mengatur waktunya untuk melaksanakan kedua program tersebut. Tapi alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah sampai saat ini itu waktu ini terjadi dan Bapak masih bisa membagi waktu untuk melaksanakan kedua. Baik, mudah-mudahan untuk selanjutnya juga Pak ya bisa membagi waktunya terus bisa melaksanakannya untuk kedua ini dan akhirnya tuntas ya untuk Nah itu kekhawatiran yang alhamdulillah tidak terjadi yang apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak khawatirkan. Nah sekarang tentang harapan apa saja harapan yang dulu Bapak sempat harapkan apakah sekarang itu sudah terwujud atau belum? Selama 1 bulan ini. Selama 1 bulan ini harapan saya tentu saja dari mulai kemeriah, ya sudahlah saya ikuti dua-duanya. Maka harapan saya yang pertama adalah yang pastinya adalah diberi kesehatan, tentunya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berharap dapat membagi waktu sesuai sebagaimana mestinya. Itu harapan yang kedua. Yang ketiga, sebagaimana yang diketahui filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara kaitan dengan teori-teori pendidikan, berharap ataupun harapan saya bisa mengimplementasikan dalam keseharian, baik itu dalam proses kegiatan belajar mengajar atau bahkan dalam proses iklim sekolah, di sekolah maksudnya, sehingga harapan-harapan tersebut bisa terwujud sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi sudah wujud Pak ya? Iya.
harapan-harapan dari mulai dari harapan kita kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini pun masih bisa mengikuti program ini. Terus untuk pembagian waktu juga bisa terus untuk hasil dari pembelajaran udah sebagian bisa diimplementasikan di kelas. Terus Pak, apakah ada nih harapan baru mungkin yang muncul di tengah-tengah sekarang mengikuti program ini yang Bapak harapkan untuk 1 bulan ke depan? Jadi harapan baru di 1 bulan ke depan ini apa gitu misalnya? Kalau secara pribadi saya bukan hanya 1 bulan Pak, tapi berkepanjangan. Ya, tapi ini untuk 1 bulan ke depan. Untuk bulan kedua apa harapan Bapak misalnya? Ya, harapan saya untuk 1 bulan ke depan berikutnya kembali lagi ke awal. Saya ingin diberikan kesehatan. Kemudian lebih lanjutnya agar bagaimana saya menjalani kegiatan-kegiatan ini tanpa ada gangguan-gangguan kaitan dengan kegiatan ini. Karena saya kira dari awal saya mengikuti grup penggerak ini, bagaimana saya ingin menjadi seorang guru yang profesional. Selain profesional juga karena bagian daripada agent of change ataupun transformasi pendidikan, dan saya harus masuk di dalamnya, kan begitu. Itu awal daripada saya ikut guru penggerak ini, dan itu mungkin boleh dikatakan harapan ke depan lebih jauhnya. Tapi harapan ke 1 bulan ke depan agar bagaimana kekhawatiran tadi itu tidak terjadi, dan harapannya ya seperti itu bisa mengaplikasikan apa yang baru saya dapatkan dari 1 bulan lampau, dari 1 bulan ke belakang, selama 1 bulan ke depan lebih lagi mendapatkan ilmu-ilmu baru lagi. Itu harapan saya. Jadi untuk 1 bulan ke depan Bapak berharap ada ilmu dari guru yang yang Bapak pelajari dan nanti bisa langsung diimplementasikan, diterapkan di kelas Bapak. Baik Pak, tentu saja nih untuk segala harapan tersebut perlu juga dukungan dari ekosistem sekolah, dari pimpinan Bapak, dari rekan-rekan guru di sekolah. Saya akan menanyakan kepada Bapak, bagaimana untuk dukungan yang diberikan pertama mungkin dari sekolah, terus dari rekan-rekan guru sebesar dalam pembelajaran daring yang dilaksanakan pada saat itu. Baik, kalau berbicara dukungan, saya kira dari dukungan kepala sekolah cukup sangat-sangat mendukung sekali, karena beliau pun mungkin memahami betapa pentingnya sebuah perubahan di ranah sekolah, khususnya sekolah saya yang beliau pimpin gitu kan. Nah, bagaimana ketika ada seorang guru penggerak di dalamnya. Nah, barangkali ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semuanya dalam katakan satu sekolah, bagaimana ada sebuah perubahan yang pada akhirnya sekolah tersebut, dan sampai hari ini alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung, baik dari segi moral ataupun dari segi arahan-arahan. Karena itu menurut saya bagian daripada bentuk dukungan. Kalau tanpa dukungan tidak mungkin memberikan sebuah arahan-arahan. Seperti itu. Itu dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua dari rekan guru juga saya kira mendukung. Kalaulah memang ada hal-hal yang di luar pemikiran, misal guru penggerak itu tugasnya banyak, itu hal yang wajar. Tetapi itu tidak termasuk mematahkan semangat saya. Justru saya lebih ingin tahu sebetulnya seperti apa, kan begitu. Nah, saya kira kalau di kalkulatifan semua rekan-rekan guru saya sangat mendukung dengan adanya saya mengikuti guru penggerak ini, karena terus terang saja beberapa teman ataupun rekan-rekan guru yang lain juga sama-sama mendaftar, hanya saja mungkin kapasitas ataupun penerimaan di proses-proses selanjutnya belum mencukupi. Pada akhirnya hanya saya sendiri yang baru mencapai ke detik ini. Jadi pada akhirnya untuk rekan guru saya kira cukup mendukung. Karena apa?
hasil daripada guru penggerak ini untuk semuanya, bukan untuk untuk saya pribadi, tetapi untuk semua kemajuan sekolah, semua kemajuan siswa, kemajuan iklim sekolah. Dan seperti itu apa namanya, itu dukungan dari rekan guru. Nah, untuk selama daring rekan guru pun beliau memang sebagian ada yang namanya daring, pembelajaran daring otomatis identik dengan digital, identik dengan teknologi. Sebagian ada yang memahami teknologi, sebagiannya belum. Nah, ketika sebagian belum memahami, otomatis ketika berbicara daring, wah pasti ini. Ketika berbicara masalah teknologi kepada yang memang tanda kutip beliau mahir ataupun mengerti, ya saya kira berbicara pembelajaran daring cukup apa namanya bukan simpel ya, cukup apa namanya, lebih praktis dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya saya kira dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan guru cukup mendukung kegiatan yang saya lakukan sampai hari ini. Alhamdulillah Pak ya, dari pihak sekolah, dari bagian sekolah sangat mendukung Mas Sahrul dalam mengikuti program ini. Dan mudah-mudahan selanjutnya akan terus ya mendapat dukungan sehingga program ini bisa berjalan. Selanjutnya untuk sesi terakhir Pak ya, tentang peta posisi diri dan juga rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Dan juga di loka orientasi kan kita sudah mengetahui tentang kompetensi guru penggerak. Nah sekarang Pak, dari kompetensi tersebut nih, kompetensi apa yang Bapak rasa sudah baik? Terus apa alasan? Yang pertama, kalau dari berbicara kompetensi, mungkin saya pribadi belum begitu mengenal apa kompetensi saya. Tapi kali ini saya akan sedikit memaparkan kompetensi atau nilai yang sudah baik yang saya kira. Pertama, kaitan dengan kompetensi ataupun nilai mandiri. Karena itu bagian daripada nilai guru penggerak. Karena menurut saya menjadi guru yang baik itu butuh proses Pak, minimal selalu mengikuti kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kualitas diri. Maka dari itu untuk melakukan tersebut harus mulai dalam diri masing-masing guru, sehingga tanpa diawali dengan rasa keingintahuan, rasa keingin perubahan dari dalam diri pribadi lebih khususnya, saya kira cukup cukup susah untuk masuk ke dalam perubahan itu. Tapi dengan nilai mandiri di sini, saya kira itu modal awal untuk masuk ke dunia perubahan. Menurut saya itu yang yang sudah baik saya kira, dan juga kolaboratifnya juga. Saya kira beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan juga beberapa kali ataupun yang saya lakukan di sekolah kaitannya dengan kolaboratif, apakah itu dengan kepala sekolah ataupun dengan rekan guru, bahkan dengan tokoh